Halo Kepowers, apa kabar? Semoga Kepowers sehat-sehat saja ya. Jaga kesehatan, sehat selalu. Hati-hati, ini masih COVID, walaupun udah divaksin, tetap aja kita masih hati-hati. Nah, Kepowers, sekarang kita mau ajak ngobrol nih, artis multi genre. Multi genre. Kenapa multi genre? Komiknya macam-macam genrenya. Ya, kita ketemu sama Mas Haryadi. Halo Mas. Apa kabar? Halo Mas Diki. Baik Mas, baik Mas. Nah, Kepowers, jadi kenapa disebut multi genre? Jadi Mas Haryadi ini dia punya punya berapa komik ya? Yang saya tahu tuh ada 4 komik. Pertama itu Setan Jalanan. Pertama kali kenal Mas Haryadi itu Setan Jalanan sama Mas Pepeng. Itu komiknya genrenya action hero ya, ya Mas ya? Iya, masuknya jadi kayak vigilante gitu ya. Lenny, ya. Terus yang kedua komiknya itu Riksa. Itu komik cerita tentang cewek Indonesia yang bercita-cita jadi astronot dan belum selesai komiknya. Masih yang pertama Mas ya. Jadi kita bisa lihat ke yang kedua berikutnya, kita tunggu. Itu genrenya apanya? Cerita ya, adventure, drama. Science fiction drama sih. Science fiction drama dan feminisme ya. Wah, itu agak jauh kayaknya kalau dibilang feminis. Ya, science fiction drama lah. Jadi agak nggak nyambung sama action hero villain. Nah, iya, dia nggak ada actionnya. Kalau itu drama aja. Nah, yang ketiga ini yang paling populer kayaknya sekarang. Kalau mungkin Kepowers tahu, kostum komik yang kalau kita perhatiin kadang muncul terus di bredel terus hilang gitu. Jadi itu ngomongin politik sosial gitu, itu komik religi gitu kan. Jadi yang tersinggung jadi komik strip yang sering muncul di medsos, ada di Facebook, di Instagram, di mana lagi Mas? Itu ya? Ya Twitter lah, cuma Twitter nggak terlalu gimana banget. Ya paling 2 itu yang paling gede, Facebook sama Instagram. Jadi Instagram sih. Politik yang sangat komik politik sensitif sosial gitu. Jadi sensitif banget gitu. Jadi tiba-tiba pasti ada protes lah. Gitu. Dan hatersnya makin banyak Mas ya. Haters makin banyak berarti sukses Mas ya. Berarti banyak yang terkena dampak. Itu pertama tadi kan udah action, terus drama fiksi. Ini benar-benar sosial politik kritisem gitu ya. Nah, yang terakhir nih yang kita mau ngobrolin pertama kali ini temanya gore ya, temanya tuh apa ya, sadis lah. Itu yang jadi background di belakang lo tuh Mas ya. Ini yang jadi background belakang lo. Background gue komik G2 itu kita mau ngomongin ini komik gore yang sampai dia nggak boleh terbit di toko buku kabarnya, jadi kita mesti belinya online. Iya. Itu yang kita mau dengar dari Mas nih sekarang. Tapi sebelumnya bagi yang belum kenal, ini Mas Hadi, coba ceritakan tentang Mas Haryadi, dari mana, kenapa bisa komik, gitu. Singkat, Mas. Ya singkatnya sih, latar belakang gue malah sebenarnya sekolahnya nggak ada ininya Mas, nggak ada seni-seninya. Jadi sebenarnya gue tuh lulusan jurnalistik sebenarnya, harusnya jadi wartawan. Cocok buat ini ya, kritik-kritik itu ya. Banyak orang bilang gitu deh, gue juga padahal nggak ngerti nyambungnya di mana juga banget, tapi banyak orang bilang gitu kayak, pantes lo ininya backgroundnya jurnalis. Jadi kenapa bisa terjun di komik ya sebenarnya pas lagi kuliah pun cuman ini aja, sebenarnya lebih ke seninya ya, bukan khusus komik. Jadi ketularan seni, jadi nyemplung ke seninya banget tuh pas lagi kuliah, malah sempat memang dulu tuh zamannya lagi ini Mas, lagi boomingnya clothingan. Orang-orang Indonesia kan bikin clothingan tuh, Bandung, Jakarta bikin clothingan, semua bikin clothingan kayak gitu-gitu, yang semua tuh didesain sendiri. Nah jadi gue tuh, teman gue ada yang bikin clothingan, gue bantu tuh bikin clothingannya, desain clothing, gambar-gambar baju buat gambar-gambar ilustrasi untuk di baju gitu. Terus pas lagi kuliah gitu ikut tuh lomba tuh, ada lomba kayak desain kompetisi desain baju gitu, yang ngadain kayak brand
saat itu brand besar di Jakarta, brand clothingan namanya si Light itu satu company sama Nano9. Pokoknya itu kalau di Jakarta terkenal lah dibilangnya. Terus disupport sama majalah Juice juga saat itu. Nah terus gue ikut, terus gue menang tuh juara 1 tuh. Dari situ juara 1 dapat MacBook tuh hadiahnya. Pas lagi gitu gue jadi kayak, ya MacBook zaman dulu tuh, cuman putih doang gitu. Tuh zaman dulu jadi kayak mikir, wah kayaknya asik ya kalau cuma di seni aja fokus gitu. Jadinya gue udah deh, abis di dasar ya udah nggak jurnalis lagi deh tuh. Benar-benar langsung fokus di seni. Tapi kenapa kalau cerita fokus di komiknya sih gara-gara ini doang. Tadinya kan gue masih manual kan, masih gambar pakai pensil, abis itu dikebelin, di scan gitu-gitu. Terus kita ada duit dikit kan, gue beli kayak alat ini nih, kayak alat gambarnya yang secara digital nih, kayak ini nih, kayak tablet gini nih yang gue gambar di atas gini. Itu untuk ngelatih aja. Jadi pas pertama kali gue bikin kan gue kayak masih bingung adaptasinya dari gambar manual ke digital tuh, kayaknya masih perlu pembiasaan gitu ya. Terus ya udah iseng-iseng, saat itu kan udah ada Facebook sekitar tahun 2000 berapa tuh, 2009. Udah ada Facebook, jadi gue iseng-iseng aja bikin. Nah, setiap hari bikin komik buat ngelatih juga cara gambar gue pakai digital gitu. Dan karena gue termasuk gue tuh termasuk yang ibaratnya ya, kalau misalnya anak zaman sekarang tuh baru mau mulai komik gitu, misalnya baru mau mulai komik strip, pasti mereka akan melihat idolanya siapa, idolanya Tyler Lux gitu kan. Jadi mereka pasti akan pendekatannya tuh akan bikin genrenya tuh pasti yang ke komedi, pasti pure komedi, keseharian, goblok-goblokan kayak keseharian remaja kayak gitu. Sementara kalau gue kan di tahun 2009 itu umur gue udah berapa tuh, udah 20-an. Saat itu influence terbesar gue ya komik-komik politik, kayak karena saat itu lagi komik strip ya lagi besarnya lagi komik politik kayak Benny Miche, si Panji Koming segala macam, terus si si Kompasikom kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, saat itu buat gue kayak yang keren tuh ya bikin komik strip tentang politik kayak gitu. Jadi kayak gue tuh kayak yang keren ya kayak gitu, jadi gue ya udah bikinnya yang kayak gitu, terus keterusan jadinya sampai sekarang. Jadi ya udah, jadi fokusnya di kritik sosial politik gitu. Cuma kayaknya dari dulu gue selalu ada ciri khas tertentu yang membedakan gue sama Benny Miche gitu-gitu ya, atau komik kritik lainnya, karena gue dari dulu kayak punya concern tersendiri terhadap isu intoleransi kayak gitu-gitu sih. Karena kayak background gue juga, walaupun gue muslim, tapi gue tuh memang punya keluarga yang memang beda agama kayak gitu-gitu, dan gue sudah melihat kayak gue nggak nyaman kalau setiap ada isu intoleransi gitu, karena itu kayak gue punya saudara jadi kayak terserang gitu, gue pun ikut terserang gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin ciri khas khususnya si kostum komik dibanding yang lain. Jadi gue memang agak gitu, warna gue tuh jadi kayak gitu, jadi politik tapi tajam juga ke isu-isu intoleransi gitu. Nah terus secara momentum tiba-tiba itu yang dibuat ya, pertama kali lu buat komik tuh kostum ya justru ya? Pertama kali buat komik secara serius iya sih. Kalau zaman masih kecil ya adalah komik-komik cuma di HVS di jepret gitu doang sih ada. Cuma kalau yang serius sih kostum komik lah. Tapi itu kostum langsung dipublish atau gimana waktu pertama kali terbit? Lu publish ya dulu dulu tuh cuma medianya di Facebook aja mas, kayak di note gitu dulu. Dulu kayak nggak ngerti cara bikin, bahkan dulu kayaknya belum ada format page gitu ya, Facebook page gitu belum ada. Jadi gue bikin di note aja kayak di akun gue pribadi, di note gitu, tuk cetaknya di upload satu-satu gitu. Nah kita akan bahas kostum komik khusus nih selain ini. Nah yang menarik tuh dari mulai kostum lu gambar cuman berapa halaman, tiba-tiba kan tiap kali gue kenal lu kan dari kostum komik itu ada komik ya terbit ya yang 100 ada nih.
Nah, Itu kumpulan berarti. 100 plus aspirasi. Jadi dulu kan gaya gambar gue juga beda banget sama yang sekarang ya. Jadi ini masih tersaji dengan style kostum komik yang lama gitu. Oke. Kayak gambarnya agak lebih detail malah gitu. Kalau sekarang kan lebih sederhana. Sekarang Kalau lebih ini ini ya, sebenarnya lebih optimal ya sekarang ya. lebih lebih sederhana sih, karena lebih kayak gue mau ngejar kayak urban art gitu. Karena yang kalau yang detail-detail gue fokusin ke komik serius aja, kayak Jitu, Riksa gitu. Kalau ini sebenarnya tuh jadi memang bukan konten yang pernah ada di medsos sama sekali. Jadi ini tuh kayak itu baru berarti materialnya. Ini tuh materi baru materialnya baru dan memang nggak ada di medsos gitu. Karena ini tuh sebenarnya kayak penelitian gitu, Mas. Gue tuh kayak bikin kayak penelitian sebenarnya. Jadi kayak ini ibaratnya kayak skripsi sendiri gitu. Soalnya ini tuh gue ada dari 100 orang gitu, gue iniin 100 orang lebih, gue ambil mereka tuh beraspirasi gitu, mereka tuh ngeluh tentang apa, terus si orang itu gue jadiin tokoh utamanya nih dia ngeluh nih tentang apa, si orang itu jadi tokoh utamanya dan gue jadikan dia bagian dari tokoh utama dari komik strip yang cuma 4 panel ini gitu. Dia nih misalnya ngeluh tentang maling si ini gitu. Ada dianya ini gue jadiin karakter utamanya di situ kayak gitu. Oke. Menarik. Dan ini ada 100 orang, ada 100 orang. Gue kayak bikin skripsi sendiri gitu, Mas. Tapi kan lu emang suka riset kayaknya ya. Di komik lu yang Riksa kan lu riset kayaknya. Risetnya banyak gitu. Lumayan, Mas. Banyak banget, Mas. Itu komik tersulit. Kita bahas Riksa di segmen setelah ini. Tapi menarik nih, kita bakal banyak yang kita bisa ngomongin nih. Terus gimana caranya lu dari pertama lu kostum nih, terus tiba-tiba lu buat komik serius? Itu ada yang ngajak atau gimana? Kalau sebenarnya sih passion sih sebenarnya memang storytelling lah, Mas, dari dulu, karena gue memang dari kecil maksudnya memang udah ke-influence banyak ke-influence banyak film gitu yang emang serius-serius, tapi kebetulan kan ibaratnya yang tersalurkan pertama kali ya formatnya baru si kritik sosial gitu. Nah, kalau untuk akhirnya serius di komik yang serius ya emang dari Setan Jalanan itu. Itu yang pertama? Itu bridgingnya ya dari situ. Iya, itu pertama kalinya bikin komik serius dan memang belum gue yang mikirin ceritanya ya. Itu benar-benar baru gambar aja. Dulu gue juga nggak pede, Mas. Itu benar-benar nggak tahu ya, kayak ini aja sih, kayak kebetulan juga aja gitu jalurnya. Jadi kayak gue sebenarnya lagi nggak ke situ banget. Gue tuh lagi bantuin animasinya ini sih, tahu Alfi Zakiel itu nggak, Mas? Ya dia kan bikin Papala tuh dulu untuk tayang di Trans 7 itu. Dia bikin studio animasi, terus gue emang lagi senang-senangnya animasi 2D saat itu, terus gue kayak nggak tahu, gue kayak ketemu Alfi aja di sebuah workshop gitu, terus gue mau dong bantuin lu gitu, padahal gue juga belum ada background gimana, cuma pengen belajar aja. Terus gue masuk di situ selama beberapa bulan, gue jadi kenal produsernya itu temannya Pepeng gitu aja tuh. Gue jadi akhirnya sempat bikin Binekon sama produsernya. Gue tuh sempat bikin animasi Mas Binekon, kalau tahu juga. Binekon tentang animasi anak-anak. Iya, tentang animasi anak-anak gitu sama produsernya. Terus tiba-tiba ya udah, karena produsernya temennya Pepeng, terus jadi kayak yang ngelingnya ke situ aja. Pepeng lagi butuh ilustrator nih, terus dia tuh ngerekomennya gue, si Odi namanya, si Odi tuh ngerekomennya gue. Tapi sebenarnya gue juga sebelumnya masih kenal Mas Pepeng. Nggak kenal sama sekali kan. Tapi saat itu sebelum bikin Setan Jalanan pun si Pepeng tuh lagi butuh ilustrator untuk benerin komik dia yang buat Beat Band. Jadi komik dia tuh ada yang Buat Beat Band. Jadi dia tuh punya komik buat Beat Band juga yang sama ilustrator lamanya tuh belum selesai gitu. Jadi kayak masih nanggung nih, kayak udah terjadi, proyeknya udah berjalan tapi berhenti di tengah jalan, terus ganti ilustrator deh yang lain gitu. Terus nyari gue, ibaratnya kayak gara-gara gue udah nolong dia di Band Beat Band, terus katanya jadi lu mau gak bantu gue lagi di yang lain. Cuman saat itu portfolio gue juga masih yang belum meyakinkan gitu karena kan cuma ada kostum komik gitu yang gayanya kartun, tapi juga ngeliat juga apa iya ya bisa gitu. Tapi itu sih udah kan semua kan dari test page aja, kasih skrip, kasih test page,
ya udah gue memang sebenarnya bisa gambar serius juga gitu, tapi memang saat itu masih jelek banget lah dibanding sekarang. Saat itu benar-benar gue ngelatihnya benar-benar learning by doing banget, jadi terus-terusan aja tuh dari setan jalanan, akhirnya kayak ngelatih terus sampai sekarang akhirnya cukup pede lah untuk bikin komik serius di G2 gitu. Ya, gue kan dulu emang awalnya punya juga kan setan jalanan pertama tuh kan, setan jalanan pertama, terus gue punya juga yang kedua. Makanya gue pernah cerita ke lu deh. Kayaknya yang kedua lebih mateng deh gambarnya pada yang pertama. Emang iya mas, pasti. Iya, jadi iya banget, bandingin, apalagi kalau yang udah masuk yang Riksa itu kan udah lebih nilai kan, lebih detail, lebih storytellingnya lebih detail gitu. Memang ada kemajuan. Jadi setan jalanan itu yang pertama ya. Yang pertama. Naif ya, yang pertama. Kelihatan deh. Ya naif yang pertama, sempat naif ya. Kalau enggak buat Binden sih sebenarnya cuma gue juga nggak tahu tuh kabarnya akhirnya diterbitkan atau enggak. Tapi memang yang pertama banget sih si naif si setan jalanan sih. Setan jalanan yang pertama kali ya. Oke. Setan jalanan kalau untuk komik serius. Pertama tuh action, terus tiba-tiba lu berubah ke kedua apa Riksa ya? Setelah setan jalanan Riksa ya? Setelah setan jalanan Riksa. Sebenarnya sudah di approach sama Mas Yuda dulu, cuma gue bandel aja. Mas Yuda kan ini G2 2014 ya, gue tahu ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi di approach sama Mas Yuda tuh setelah gue ngeluncurin setan jalanan kan, jadi tuh jadi image gue jadi cuman motor-motoran gitu kan. Image gue sebagai komikus jadi jago bikin motor-motoran gitu kan. Terus Mas Yuda saat itu lagi scouting komikus untuk itu kan Reon masih baru dibentuk tuh komik masih baru dibentuk. Terus dia biasa Mas Yuda tuh emang orangnya sebaik itu, suka ngubungin anak-anak orang terus yuk makan siang bareng gitu sambil ngobrol gitu. Terus dia akhirnya propose ini karena gue image-nya motor-motoran kan, dia propose cerita tentang ini aja, cerita tentang gimana kok kita bikin komik tentang sniper yang nembakin geng motor kayak gitu aja udah tadinya gitu doang. Terus gue saat itu udah gitu, keren. Tadinya dia Mas Yuda cuman kayak propose premisnya tuh berapa paragraf doang gitu, terus akhirnya gue yang kembangin jadi cerita bener-bener cerita jadi gede aja, jadi expand gitu, universe-nya gue expand gitu. Terus akhirnya gue propose lagi Mas Yuda, kayak gini keren gak Mas? Keren. Terus kita jadi ujung-ujungnya itu jadi kayak karakter base gitu loh Mas, jadi kayak memang karakternya itu yang bikin menarik gitu, karakter di dalamnya gitu. Jadi bukan lagi soal ceritanya banget, tapi emang karakternya yang bikin jadi menarik. Nah gitu. Nah udah dideketin sama Mas Yuda, gue aja Badung emang geblek sih, gue tuh emang masih muda tuh geblek banget Mas, udah dikasih proyek gitu bukannya dikerjain malah sok-sokan terima proyek lain, bisa lah tuh proyek lain. Meanwhile setan jalanan juga masih lanjut kan, masih harus lanjutin jadi 2 gitu. Emang songong gue tuh masih muda, emang begitu tuh. Habis itu bisa deketin setan jalanan masih buat juga tuh sama proyek lain gitu, komiknya masih kostumnya jalan gitu loh. Setan jalanan 1 kan ibaratnya si Pepen juga jadiannya ya gitu. Sebenarnya masih jalan juga. Dan terima aja. Nah, habis itu cuma sekedar ini main ke waktu itu main ke studionya Sanigo kan, yang dulu kan masih Stellar tuh namanya. Main ke studio Sanigo dalam rangka apa gitu, lagi nanya-nanya tentang tentang webtoon, lagi nanya tentang webtoon gitu. Kita ada Faza juga gitu lagi main aja. Tiba-tiba Sani cuma asal gitu doang. Ini kita lagi ini ibaratnya tuh si Sani lagi baru mau bikin ini penerbit Cosmic itu tuh Mas. Cosmic. Cosmic itu ibaratnya Cosmic kan kayak compilation komik, kayak mirip sama Reon komik gitu. Reon komik ya. Betul, gue cuma lagi main aja gitu, terus si Saninya gitu. Ini kita lagi mau deketin si ini nih 8. Sekarang gue bingung 8 tuh apa ya? 8 tuh lo tau nggak? Kita tuh Indonesia juga punya NASA gitu, namanya 8 gitu. Ada tuh gitu. Sadinya cuma gitu doang, kayak lo mau nggak yang ngerjain? Terus gue cuma asal iya aja. Boleh. Terus gue bayanginnya tuh kayak
ibaratnya gue bayanginnya tuh kayak ini mas, kayak Christopher Nolan gitu untuk bikin Interstellar kan, yang penting gue seninya aja, kayak Christopher Nolan seninya aja, terus dia tuh punya di backup sama ilmuwan lah gitu, untuk dia nanya segala macam, jadi ilmuwan yang serba tahu ini ya tinggal jawab kan enak tuh. Gitu, gue pengen, entah kenapa gue pengen merasakan itu, gue seniman yang pengen didampingi sama ilmuwan canggih gitu. Akhirnya secara gameplay-nya gue main asal iya aja gitu, padahal gue punya utang banyak gitu. Akhirnya kan memang ya udah, karena yang memang yang saat itu yang paling tegas itu adalah memang si Cosmic, karena dia benar-benar tegas pakai kontrak gitu kan. Sementara kalau Hutan Jalanan sama Jitu tuh sebenarnya kayak Mas Yuda juga, maksudnya masih approach-nya juga masih santai gitu. Tapi kan sebenarnya masih pertengahan emang tapi sebenarnya emang geblek juga, nggak profesional juga gue. Akhirnya yang paling jalan memang si Cosmic, karena emang benar-benar ini ya profesional. Tapi benar-benar deh mas, itu proyek tersusah yang gue bikin karena banyak deh. Ini kita lanjutin di segmen Riksa aja kali ya. By the way, kalau ngomongin 8, justru gue familiar banget sama 8. Karena SD gue itu sebelahan sama 8, kantor 8 selama 6 tahun. Jadi gue sebelahan sama kantor 8 SD-nya. Hutan kayu ya mas? Di Rawangun, iya. Jadi dari kecil di sampai samping mall kan itu ya? Samping mall kan? Iya, sebelah Arion Mall. Iya. Sekolah gue sebelah situ tuh, Tarakanita. Jadi gue tiap hari ya ke situ. Oh, situ tuh Tarakanita ya? Iya. Oke. Iya. Berarti itu proyek-proyek komik ini datang pada saat bersamaan ya sebetulnya ya? Pada saat bersamaan mas, ya kan? Dan gue dengan sombong Riksa, sedangkan kostum udah jalan duluan. Berarti bareng-bareng lu langsung lep. Padahal sebelumnya lu nggak pernah kepikiran jadi komikus ya? Nggak, ya gue nggak, ya apa ya? Maksudnya gue kayaknya pernah punya titik balik di mana gue pernah ditawarin, jadi maksudnya pernah pengen ditawarin gitu. Om gue kan udah ada yang PNS, terus kayak pernah di kayak mau nggak nih PNS gitu, kayak pengen, pernah ditawarin gitu. Kayaknya di situ malah gue jadi take balik, kayaknya jadi PNS apa seni aja gitu. Terus ya udah, jadi kayak ngeliat PNS kayaknya kerjanya kayaknya kaku banget gitu. Ya udah, gue ini aja lah, komik aja. Seragam gitu, upacara, males banget ya. Ya, jadi maksud gue kayak udah lah nyemplung sekalian lah gitu. Dan saat itu ya gue clueless aja sih mas. Gue clueless kayak Hajar yang ada di depan mata aja gitu. Dan kebetulan saat itu komik lah gitu yang paling ini. Maksudnya gue juga udah pernah bikin animasi gitu ya. Gue juga pernah bikin animasi. Tapi ya yang paling, maksud gue saat itu kayaknya sih saat itu ya yang paling cepat gitu duitnya. Maksud gue kayak kalau animasi kan kerjainnya juga panjang, effortnya juga banyak gitu. Kalau komik kan maksudnya mati aja gitu. Dan dibayar per bulan, dibayar per chapter kayak gitu kan, ya lumayan bisa ya nggak santai juga sih sebenarnya, cuman tapi lumayan lebih santai daripada, memang lebih santai daripada animasi. Lebih enjoy menikmati pekerjaan. Enjoy lah. Effortnya lebih less lah daripada si animasi. Nah, gitu. Berarti yang di Jitu ini lu juga buat cerita ya? Nggak cuma sekedar gambar ya? Ya, di Jitu jadi ibaratnya sebenarnya berdua sama si Mas Yuda gitu. Cuma Mas Yuda tuh memang sebenarnya lebih ke, dia bilang sendiri sih, dia lebih ke makronya. Jadi kalau dalam sebuah diskusi gitu, dia gimana kalau ini, gimana kalau dia tuh banyak lempar gitu. Kayak gimana kalau kayak gimana? Nah, terus gue ini yang ngejahit semuanya gitu tuh ya. Gue ambil susunannya tuh gue susun nih. Gue ambil susunannya gue tambah-tambahin sendiri juga gitu. Terus gue jajah supaya jadi flow-nya enak gitu. Sudah ini ada ke Mas Yuda. Nih Mas, gue bikinnya kayak gini nih. Oh, oke nih, tambahin ini aja nih, ini gitu. Jadi kayak saling tek-tokan aja gitu. Dan kebetulan enak aja gitu flow-nya sama Mas Yuda. Kayak nggak terlalu banyak ribet aja. Tapi udah dibuat plotnya sampai akhir cerita atau masih mengambang aja? Maksudnya di set nih awalnya begini, akhirnya ujungnya nanti gini nih, gitu. Atau
Kita ngalir aja. Kalau per buku iya. Kalau per buku lumayan iya. Cuma per buku iya. Cuma kalau seluruhnya sampai mau tamat sekarang sih belum diomongin ya. Nggak terlalu, karena kita open banget. Tapi udah ada ide-ide menarik sih. Kayak udah ada ide yang kayaknya enak nih kalau kita jadiin nanti akhirnya kayak gini, gitu-gitu sih udah. Film kan season 1 nih, pokoknya ujungnya gini nih, gitu. Iya. Season 2 gini nih, gitu. Tapi kalau kenapa? Udah diomongin. Itunya udah diomongin ya? Udah diomongin. Kalau ya kira-kiranya aja. Cuma soalnya kita tuh lumayan G2 tuh lumayan prosesnya tuh kita sangat mengembrace ini banget kemungkinan baru gitu loh. Jadi begitu kita lagi bikin, tiba-tiba muncul ide baru yang lebih gila aja gitu. Wah, nih kita masuk ini ya? gitu. Masih open ya? Iya, masih open. Karena orang-orang juga karena kita juga senang dengan masukan orang-orang gitu. Tolong dong, ini kayaknya lebih asik nih. Tolong nih jangan dibunuh dulu, kayak gitu-gitu kan, suka ada gitu. Gue suka nih karakternya jangan dibunuh dulu, kayak gitu loh. Karena tadi gue pengen bunuh gitu. Orang-orang pada suka, jangan deh, ntar aja. Lu main dukun dong, udah mati lo hidupin lagi kan, pakai dukun apa gitu, hidup lagi. Kayak Jon Snow lagi. Nah, tapi ini kan berarti inti ceritanya tuh tentang sniper ya, gitu itu ya. Sniper yang nembakin geng motor ya. Tadinya begitu doang, Di awalnya. Tapi lama-lama akhirnya kita jadi developing karakter aja. Jadi gue juga nggak terasa tadi. Gue kira tuh pengennya tadi gue gedein banget gimana gue. Tapi orang tuh pada suka si karakter utamanya itu, kayak si Rudra, si Delvin, Veronica, Komandan. Udah jadinya dikuatin di situ aja sambil jadi sambil expanding di sekitarnya, tapi fokus di itu aja. Nah, itu sih itu. Kenapa ada ide ini jadi komik gore ya? Jadi kalau Kepors belum tahu, nanti Kepors coba bisa cari di Tokopedia. Ada buku 4 tuh terbit, saya 1, 2, 3. Ini yang di background saya ini 1, 2, 3. Buku 4-nya baru terbit minggu lalu. Kalau Kepors lihat komiknya, itu gore. Itu apa ya? Brutal. Nah, itu yang 4 tuh. Yang gambar 4. Jadi, itu ide dari mana ya, Mas? Kok kenapa dibuat brutal ya? Dari awal memang beritanya begitu atau bagaimana ya? Jadi kepalanya pecah lah, tangannya dipotong pakai gaji, dan itu digambar mukanya rusak lah, ketiban apalah gitu. Jadi kenapa begitu? Emang dari awal memang mau seperti itu ya, Mas Yudanya emang sekasar itu ya orangnya? Kita berdua sih kasar. Nah, intinya maksudnya begitu dari awal. Gue juga pun agak kaget ketika ketemu Mas Yuda, yang dimana kan image-nya kan dia udah bikin tren komik dengan banyak judul-judul yang sangat cibi-cibi dan remaja-remaja gitu kan. Tapi begitu ngomong sama gue, entah kenapa kayak ternyata dia punya ide-ide yang gila untuk bikin komik yang emang benar-benar gore gitu. Tapi gore-nya maksudnya gore yang bukan fokus di gore ya, tapi bikin cerita keren, tapi penyajiannya tuh bisa gore gitu, kayak misalnya Kill Bill kayak gitu loh. Kita tuh kiblatnya Kill Bill gitu, The Raid kan juga kayak gitu, gore juga gitu. Terus apalagi misalnya ya film-film Tarantino, film-film Martin Scorsese gitu-gitulah yang ibaratnya tuh sebenarnya kita delivering ceritanya, bukan kayak cuman ini ibaratnya gore porn doang gitu loh, bukannya kayak festival untuk menyajikan segala kesadisan sebagai menu utama doang. Cuma ini ya kayak Game of Thrones juga lah. Kalau gue sebenarnya influence terbesarnya Game of Thrones. Jadi sebenarnya ibaratnya kita memang sudah gue sama Mas Yuda benar-benar emang fans dari cerita-cerita di film yang memang udah khususnya luar negeri ya, film luar negeri yang memang ibaratnya mereka sudah tidak keberatan dengan delivering story-nya tuh secara gore gitu. Maksudnya include gore di situ, ya include gore untuk cuman sebagai apa ya? Cuma sebagai shock
shock value aja gitu. Jadi gini loh, ibaratnya kayak gue tuh, kalau gue pribadi sih gue tuh selalu dulu misalnya masih zaman-zaman SMA gitu selalu ngantuk kalau nonton film perang gitu kan, ya ngantuk lah gitu. Tapi begitu gue pertama kali nonton Saving Private Ryan gitu, Oke. tahu kan lo, Tahu. pertama kali adegan di pantai gitu terus bener-bener langsung orang bisa-bisa adegan perang yang orang langsung dar gitu, kepala pecah terus gitu apa kena tembak tuh di perut langsung keluar ususnya kayak gitu-gitu, tangan buntung kayak gitu tuh. Terus gue langsung melek gitu kan, yang tadi jago tuh pasti selalu ngantuk kalau nonton, langsung melek gila. Nah, Langsung ada sesuatu yang keinvest di penonton dan ada sesuatu yang jadi deg-degan gitu. Jadi penonton maupun pembaca tuh jadi deg-degan, jadi kayak emang wah ini serius nih gitu, serius nih. Itu tuh bikin memang shock value tuh menurut gue penting untuk delivering cerita aja. Jadi kayak orang tuh jadi tahu bahayanya gitu sih, penonton maupun pembaca tuh jadi tahu betapa bahayanya gitu. Ada resiko gitu, ada stake, ada resiko yang hadir di situ. Jadi ngeri, jadi predictable, jadi nggak predictable gitu. Itu kita lumayan fans untuk karya-karya cerita yang kayak gitu aja. Dan kita akhirnya, nah satu lagi emang anehnya tuh ya gitu, gue ngeliat si Mas Yuda yang tadinya bikin Reon dengan segala image gitu, nggak taunya dia berani bikin Reon juga tapi begini gitu. Yang akhirnya sebenarnya kalau lo perhatiin Mas, ini sebenarnya di Reon ini tuh bukan Reon doang, tapi ini Reon Infinite. Jadi ini sebenarnya kayak sebuah lininya Reon, tapi bukan Reon yang biasa, tapi Reon Infinite. Jadi kayak ibaratnya tidak ada batasnya. Ya Reonnya Reon dewasa lah, gitu. Reon yang khusus dewasa gitu. Dan kita kayak bikin, ibaratnya kita kayak bikin gebrakan aja tuh. Pas Jitu tuh jadi kayak satu-satunya komik yang saat itu masih satu-satunya komik yang ngerubah image-nya Reon yang tadinya aman-aman, cibi-cibi remajaan gitu, tiba-tiba dihajar aja gitu. Kita bikin satu produk yang jiger, benar-benar ngelawan pakem gitu. Terus berarti ini sudah diomongin dari awal ya? Iya. Berarti dari awal memang sebenarnya kayak gini gitu ya? Iya, dan ya gitu, flow-nya buat gue, flow-nya di antara gue sama Mas Yuda kayak gitu aja, karena gue lumayan orangnya banyak inisiatif gitu loh. Jadi kayak ya udah gue bikin terus gue tunjukin sketsanya, Mas Yuda juga keren kayak gitu-gitu. Jadi enak aja ngalirnya, bullyingnya tuh cepet aja gitu. Keren, lanjut gitu aja. Ini gambarnya kayak lagi di Facebook ya? Gue tayang di YouTube ya gambarnya. Kalau gue tayang di YouTube tadi di blok kayak gue udah 2 kali di blok sama YouTube. Apa Mas? Gara-gara masukin komik dewasa itu sampai gue tayang 2 kali, gue sensor baru di approve di YouTube, 2 kali di take up. Tapi nanti gue coba. Ada note gitu, note atau gue? Iya note. Itu sedikit langsung take up, sialan. Tapi kita tayangin coba ya. Itu memang sudah dipikirin ya. Berarti dari awal sudah dipikirin bahwa ini memang kalau kita lihat komiknya tuh ada tulisan 21 plus. Enggak kelihatannya, 21 plus. Nih. Jadi itu memang di set buat 21. Dan ini kabarnya itu nggak boleh terbit di toko buku, dijual toko buku, tapi bukan berarti nggak dapat izin, karena bisa dijual online, di Tokopedia dan Shopee ya. Itu benar, nggak boleh dijual toko buku. Kalau udah masuk SPG berarti udah dapat izin kan? Dapat izin kan? Tapi nggak boleh dijual toko buku, benar? Gue sih nggak bisa bicara tepatnya alasan apa ya, cuman kalau yang gue dengar si Mas Yuda bilang sih ya mungkin itu pertimbangan internal dari Reonnya, atau mungkin itu memang kategori dari Gramedianya, tapi ibaratnya selama ini yang gue dengar mungkin lebih pastinya nanti banyak Mas Yuda ya, tapi selama ini gue dengar memang tidak lolos untuk dijual di toko buku Gramedia ya khususnya ya. Karena kalau launching sih waktu itu Jitu launching sempat di toko buku juga di Kinokuniya gitu. Kalau Kinokuniya kan mungkin
lebih terkenal ini ya, apa, dia juga kalau suka jual-jual buku-buku art yang ada note-note-nya gitu kan, mereka nggak terlalu masalah tuh seni-seni gitu. Jadi sempat di Kinokuniya, tapi kayaknya juga Kinokuniya nggak berarti kayak di display lama gitu ya. Jadi kayak cuman memang saat itu aja, kayak cuma saat itu aja ada event, terus di situ dijual saat itu aja kayaknya. Jadi nggak di display lama juga. Itu yang kedua kalau jadi memang yang kedua launching gitu. Oh, gue lupa ya launching gitu satu di mana ya? Oh, launching gitu satu di mall, di mall itu, di mall Sogo tuh, di dekat di mana tuh? Dekat kantornya Reon sih, dekat apartemen Mediterranean. Oh, itu di mall itu. Kalau apa namanya gue lupa. Taman Anggrek. Yang satu lagi Central Park. Nah, ya, Central Park. Oh, ya. Sebelahnya Central Park. Neo Soho. Okay. Di Neo Soho. Nah, itu lagi ada event event komik Reon tuh apa namanya? Komik Fest. Ya, kalau yang start dari jilid 2 sama jilid 2, jilid 3 tuh lumayan, memang dia launchingnya di Kinokuniya. Itu ya kayaknya sih gitu sih, kayaknya sih memang. Jadi memang dari awal disiapkan untuk gore dan siap untuk tidak terbit di toko buku kayaknya ya. Tapi penjualannya oke kayaknya ya, sampai 4 buku nih. Iya, lumayan jadi jagoannya Reon jadinya untuk setiap penjualan, jadi kayak yang lumayan tertinggi gitu. Kita pun nggak menebak itu, Mas. Kita nggak nebak itu. Kita buku pertama habis lagi reprint lagi jadi udah cetakan ketiga, jadinya mau cetakan ketiga. Oh ya? Ketiga? Cetak berapa eksemplar tuh, Mas? Gue agak lupa tuh, Mas. Berapa ribu gitu, gue agak lupa tuh. Banyak sih Reon kayaknya. Sampai 10.000-an? Sampai 10.000? Nggak tahu gue. Tapi itu kayaknya itu berarti dijual di online aja bisa segitu ya, cetak ketiga ya? Bukan dijual di toko buku biasa ya? Online doang kan itu ya? Online doang. Bahkan jadi kayak bahkan Tokopedia saat itu berani bikin satu acara khusus untuk meliput situ gitu, karena penjualan di Tokopedia lumayan tinggi gitu kan si situ tuh. Itu yang buku keberapa Mas sampai Tokopedia liput itu? 3, lagi mau launching ketiga. Lagi launching ketiga. Bulan Desember 2019 gitu. Sebelum COVID ya? Iya. Sebelum COVID. Benar-benar deh. Masa-masa bahagia sebelum COVID. Apa aja bisa dibikin acara. Iya. Jadi K-Powers sebelum COVID itu, saya sama Mas Haryadi itu ketemunya pasti di acara kon gitu. Pasti di acara. Kalau nggak ada kon, nggak ketemu kita. Kayak sekarang nggak ketemu lagi. Iya. Kalau menghilang kita tidak bertemu gitu. Popcorn lah, Comic-Con lah. Gitu. Nah ini kan buku pertama nih, saya udah baca nih. Ini kan masih general ya. Nah buku kedua kayak udah lebih khusus nih. Ya kan ceritanya lebih next-nya ya, ketiga dan keempat ini gimana Mas? Tensinya naik? Udah baca belum Mas? Gimana? Udah baca belum Mas? Belum, 3-4 baru nonton tadi siang. Belum baca. Jujur banget. 3 sebenarnya, kalau ketiga pokoknya satu kan perkenalan, banyak drama dan action yang ini sebenarnya agak kaget ke orang. Sebenarnya kita dulu tuh pengen ada niatan untuk membungkusnya sebagai plot twist gitu. Jadi memang jilid 1 tuh kalau kalian baca sebenarnya di awal-awal kalian kira tuh itu akan jadi cerita roman sebenarnya. Orang yang galau putus cinta gitu. Nggak tahu tengah-tengah, kok jadi gini nih, jadi gitu. Kayak kita ada plot twist. Jadi sadis gini gitu. Kalau jilid 2 sebenarnya orang udah tahu kalau itu sadis. Nah ini makin dalam ke ranah yang darknya gitu, ranah gelap gitu. Begitu jilid 3 itu karena kita notice bahwa banyak orang-orang tuh peduli sama karakternya, akhirnya jilid 3 kita kembangkan si karakter masing-masing dengan si masing-masing karakter utama tuh diceritakan masa lalunya gitu. Si Ruda kita cerita masa lalunya, Komandan masa lalunya, Delvin, Veronica gitu. Ternyata respon orang juga senang banget tuh. Gila, asik banget nih jilid 3 karena apa ya, banyak orang tuh notice gue tuh ternyata
sebagai penulis cerita juga nggak bisa jauh-jauh dari selera gue di Kosong Komik, karena eh, tetap aja nggak jauh-jauh sama bagaimana gue memotret situasi Indonesia ya. Karena di Jadi Tiga apalagi itu sangat kental, orang-orang ngelihat di Jadi Tiga itu ya misalnya ada eh, organisasi radikal gitu-gitu ada di situ gitu, terus ada diskriminasi terhadap LGBT gitu-gitu ada gitu-gitu. Itu kan memang yang hal-hal yang kental memang terjadi di Indonesia gitu. Itu gue masukkan, tapi kalau di Kosong Komik kan secara gamblang, kalau ini kan secara alur cerita, secara drama gitu. Ada apa sih, ada kayak kelompok-kelompok yang intoleran kayak gitu gue masukin gitu. Jadi nggak jauh sih sebenarnya, orang pasti akan tahu kalau itu sentuhan gue gitu, gitu ya. Karena jauh-jauh dari ceritanya jadi kayak gitu. Tapi nah begitu cerita ini buat, akhirnya kita nggak banyak orang yang buat komik strip tapi bisa buat cerita panjang, itu nggak banyak loh Mas. Sampai sekarang sih. Juga si Mica saya tanya gimana, saya punya cerita panjang tapi belum gitu, tetap dan memang kan nggak gampang gitu kan, tapi lu bisa gampang gitu. Sih maksudnya gue bisa kayaknya, mungkin passion gue justru cerita panjang dulu, abis itu baru kayaknya sih buat gue kayak yang penting buat gue tuh bikin dampak deh gitu deh. Kalau setiap berkarya tuh pengen berdampak, apalagi kalau udah ada medsos tuh kayak ya udah pengen aja gitu bikin karya terus berdampak di medsos, orang netizen jadi kena apa gitu, jadi bereaksi apa gitu. Begitu pula di G2 juga gitu ya, gue bikin pengen yang berdampak gitu, dan ya lumayan responnya gitu, ada yang berdampak gitu. Maksudnya lumayan orang ngeliat. Itu yang aneh tuh Mas. Gue kira tuh gue sama Mas Yuda tuh berdua tuh udah keringat dingin di awal bikin loh. Jadi kayak begitu udah selesai nih gitu satu, ya gue sih memang mempertaruhkan nama ya, sama mempertaruhkan karir gue. Tapi Mas Yuda di sini udah mempertaruhkan nama juga. Mas Yuda yang modalin juga lagi, keluar duit juga nih untuk nyetak segala macam. Kita keringet dingin tuh berdua, nih bakal works nggak ya gitu, karena kita udah yang kebayang di kita tuh udah bener-bener bakal dihajar massa, bakal dibully, bakal dicap macam-macam. Nggak taunya gitu nongol malah largely positif gitu. Dia juga gue bingung sih Mas. Bahkan nggak ada yang sudah segmented Mas, yang dijual kan jelas itu 1 plus, nggak dijual toko buku. Iya. Beli memang mau cari buku itu, kecuali yang buku pertama ya. Gue aja kaget ini apa nih, kepala pecah. Kaget gue asli buku pertama. Nggak nyangka isinya gitu. Tapi kalau yang kedua ketiga tapi maksudnya mungkin orang Indonesia juga sebenarnya sudah lumayan bisa menerima itu ya. Maksudnya mereka tuh mungkin ketika nerima komik gitu juga mental mereka sudah yang sering nonton Game of Thrones gitu kan sebenarnya Game of Thrones juga sangat bisa dipermasalahkan kalau dilihat dari segi moral gitu ya. Tapi kan orang juga sudah cukup cerdas kalau Game of Thrones tuh yang penting memang ceritanya ya segala macam gore, incest, segala macam seksual, adegan seksual segala macam juga sebenarnya unsur dari cerita itu sendiri, bukan yang kayak cuma ada untuk kayak jadi sebuah sajian utamanya gitu. Jadi menurut gue ternyata gue sama untuk di G2 ini menurut gue lumayan cukup beruntung dapat momentumnya aja, di mana pembaca Indonesia udah lumayan segitu ininya aja, udah lumayan segitu terbukanya saat itu. Mungkin kalau haters gue sih pasti bisa nyari salahnya sih kalau di G2 gitu. Cuma ya itu yang gue takutkan tadinya gitu loh, tapi ternyata malah nggak terjadi ya. Banyak orang mungkin haters gue nggak segitu pedulinya untuk gitu, karena mesti beli ya kan. Kalau yang mereka kan pedulinya kalau yang gratis tuh itu betul di medsos gitu. Di medsos kan mereka peduli karena gratis, anjir terpapar di HP gue nih. Kalau gitu kan dia mesti beli dulu, males juga kali beli dulu kan, males juga. Tapi untuk yang buku kedua ketiga tuh penjualan gimana? Bagus juga sampai reprint?
Kalau kebetulan 2-3 belum reprint sih, tapi lumayan top. Yang gue ingat sih di jilid 3 sih, di jilid 3 lumayan jadi top ini, top top produk lah gitu. Ibaratnya si ininya si gue bisa nunjukin nih. Hmm. Ibaratnya si Rayon komiknya itu gara-gara produknya Jitu sama ini sih, sama produknya si Sweta juga tuh. Sweta kan keluarin Nusa Five tuh, kayak Power Ranger versi Indonesia. Itu kebetulan kan diterbitkan sama Rayon juga. Jadi kebetulan saat ini dari jilid 3 sampai 4 tuh itu dikeluarinnya tuh barang agak-agak berdekatan sama si Nusan Komik, peringkat jadi masuk ke peringkat pokoknya tuh di itu jadi kayak teratas gitu Oh, gara-gara oke. penjualan di Jitu gitu. Untuk Hmm. kategori komik ya. Hmm. Oh ya, Main kalau mas. di Reon kan dia biasanya kan buat kayak Riksa Cosmic ya. Itu terbit di majalah dulu nggak ya? Apa terbit di buku Reon dulu atau Oh, langsung buku yang nah ini? itu aneh tuh. Aneh aja pokoknya memang proses gitu tuh aneh banget, kayak kita bergulirnya kayak saling inisiatif satu sama lain aja. Hmm. Kayak gue inisiatif, Mas Yuda inisiatif gitu, kita berguling aja gitu, yang akhirnya dulu juga kita nggak ngerti bakal formatnya gimana, tapi gue bikin aja terus. Mas Yuda juga support aja terus. Mas Yuda kan sebenarnya hitungan tuh juga produser ya mas, jadi dia tuh sebenarnya ngebayarin gue juga gitu, Hmm. jadi kayak gue dibayar per chapter gitu. Hmm. Hmm. Jadi Mas Yuda uh, ngebayarin gue bikin, jadi bergulir terus, tiba-tiba jadi kayak materi yang cukup untuk diterbitkan satu buku sekaligus gitu, yang itu sebelumnya kayaknya Hmm. belum pernah dilakukan reon sebelumnya gitu. Iya, Reon kan dia Kalau misalnya dicoba dulu kan komik-komik, biasanya. iya, kan biasanya gitu, kalau Men, Power gitu kan biasanya muncul di kompilasi dulu baru dijadiin Ya. komik satuannya. Tiba-tiba entah kenapa kalau gue treatmentnya gitu, karena mungkin kita berdua juga ya gitu kayak lagi menciptakan sebuah kreasi yang baru aja, terus kita sama-sama punya inisiatif masing-masing aja tuh, tiba-tiba bergulirnya jadi tiba-tiba jadi aja gitu, jadi terus kita dapat momentum juga saat itu, tiba-tiba dapat apresiasi dari si sutradara Timo Cahyanto saat itu, Oke. yang Oh, dia itu udah langsung film dong nih. kayak wah gila nih. Iya, mau ya si Timo waktu itu saat itu kan tadinya kan gue juga cukup cuma diapresiasi Timo lagi gitu sebagai sutradara besar yang saat itu lagi booming juga, karena lagi namanya lagi dekat dengan Netflix, yang Hmm. Night Comes for Us itu, yang itu lagi booming juga. Gue sebenarnya saat itu cukup di situ aja kan, cukup cukup Menikmati pujian. pengen ya menikmati pujian, pengen dinotis lah, Hmm. pengen karya ini dinotis, karena gara-gara si Timo ngomong itu kesebar ke Ernest Prakasa juga jadi ngomong, wah gila ini karakter developmentnya bagus banget gitu ya. Hmm. Tadinya gue kira cukup di situ, wah jadi gue cukup seneng banget di notice gitu, tapi ternyata tiba-tiba si Timo langsung bilang gitu, gue langsung ketemuan sama Chris Lee juga. Jadi kan Reon ini kan yang punya kan Chris Lee, Mas Yuda sama si almarhum Mas Andik tuh yang kemarin baru meninggal. Jadi langsung si ternyata Timo tiba-tiba langsung tertarik aja bikin live actionnya gitu, tapi walaupun belum ditentukan sih formatnya, apalagi pandemi gini kita belum tahu formatnya bioskop atau apa jadi apa gitu, tapi dia udah sangat gitu udah sangat antusias dan udah posting gitu proyek gue selanjutnya gitu. Semoga Mas. Semoga jadi ya. kita juga belum ini banget sih, belum tahu banget persis, karena kan timnya juga belakangan ini juga baru posting ini proyek yang gue juga belum, menurut dia ini proyek yang gue pengen banget bikin, tapi gue juga belum bisa pasti kasih kepastian kapan bisa gue kerjain, karena dia bilang kan di tengah pandemi gini jadi makin sulit kayak gitu-gitu. Sedangkan kayaknya proyeknya juga banyak masih Timo, kan dia juga ada utang juga untuk apa si Buta dari Gua Hantu ya ke Bumi Langit Hmm. gitu-gitu sih. Gak apa-apa Nah sih, ini gue juga senang. balik lagi ke cerita ini nih. Jadi rencana berapa komik nih untuk season pertama nih?
Si G2 ini sebenarnya kita belum ada ini banget sih, sudah belum ada target banget, tapi kira-kira sih 6-7 gitu sih yang dari obrolan awal sih kira-kira 6-7 komik ya. 6 sampai 7 komik gitulah gitu. Karena kita ini dari pertimbangan Mas Yuda sih. Mas Yuda tuh sudah sebagai orang yang sudah lama banget bikin reon komik gitu, dia merasakan sebenarnya orang Indonesia tuh sifatnya kayak gitu. Jadi begitu udah ada satu yang dibuat gitu, kayak misalnya reon komik kompilasinya ya, kompilasi muncul jadi satu keluar gitu, orang heboh 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 heboh, dua masih heboh, tiga masih heboh, empat lama-lama kalau udah di angka-angka yang misalnya 17 gitu tuh orang malah kayak udah biasa aja gitu. Orang Boring Indonesia ya, tuh gitu. kelamaan. Iya, orang Indonesia kayak gitu. Ya 17, 19 justru malah aneh kalau dia kayak sesuatu yang biasa aja, malah aneh kalau nggak ada gitu. Mereka justru kayak nggak aneh kalau nggak ada. Kalau misalnya ada tuh malah oh si ada ya udah gitu doang. Jadi Hmm. sebenarnya kayak Mas Yuda bikin teorinya, Mas Yuda bilang kayak lebih baik bikin sesuatu yang nggak banyak-banyak banget, cuman everlasting gitu. Hmm. Everlasting ibaratnya bikin ibaratnya bikin Star Wars lah, bikin Injilnya dulu nih. Injilnya tuh ada Star Wars kan Injilnya ada 3 dulu tuh, si Hmm. Hmm. si lore-nya si Luke sama si Darth Vader tuh, si episode 4, 5, 6. Habis itu si Pas lah ininya ya, udah lu buat kitab sendiri lah nah, gitu. kitab awal itu udah Buat solid, pakemnya dulu ya. silakan lah bikin Nah, bikin spin off-nya sampai segala macam iya. gitu. Yang penting bikin pakem awalnya dulu. Kayaknya sih gitu sih, kita bikin pakem awal dulu. Oh iya, Karena kan ngomong-ngomong memang di spin-off, tengah perjalanan itu udah ada spin off juga. ini ada spin-off-nya kan? Ngomong-ngomong spin-off, ada spin-off. Ada bukunya, Mas? Ada, ya. Gue nggak megang nih, kayaknya di rumah. Ah, oke, oke. Di kosan. Ada saya tampilin di sini Gue tunjukin. di gambar nih. Nanti saya tampilin di gambar Ya, spin-off-nya. Ini namanya ada Guardian spin-off-nya nih. Devil. Ada spin off namanya Guardian Devil. Hmm. Nih, uh, ini sih kalau di googling ini nih Guardian Devil Oke, ini. oke, oke. Nah, ini Siap, tuh siap. sebenarnya jadi si Mas Yuda tuh Reon tuh sempat punya ini, Reon sempat punya proyek apa web series gitu, Hmm. web series thriller gitu tentang cewek yang namanya Adeline, yang memeranin juga si Adeline, si cosplayernya Reon tuh. Tentang Adeline ini, dia punya kepribadian ganda gitu, Hmm. kayak kepribadian ganda gitu ya. Terus dari web series di YouTube itu akhirnya dijadiin ini prequelnya gitu. Oke, oke. Ini prequel dari Prequelnya. web series itu yang namanya Adeline. Hmm. Nah, terus dijadikan prequel di komik ini namanya Guardian Devil gitu. Nah, Guardian Devil lah nggak taunya sama Mas Yuda sengaja akhirnya kayak kita nih bisa masukin ke universe-nya gitu nih. Oke. Ya udah, emang ada, tapi nggak terlalu banyak ada reveal nyangkut banget ke GT-nya sih, nggak terlalu banyak reveal, cuma ada di terakhir-terakhirnya tuh ada sebenarnya kuncinya ada di jilid 2. Jadi di jilid 2 tuh emang ada di jilid 2-nya G2 tuh memang ada karakter dari universe itu sama karakter dari Guardian Devil tuh emang bentrok gitu tuh, ada Oke, ya. sedikit doang gitu sebagai Oke. sebagai Perkenalan. clash-nya antara dua universe gitu, kayak gitu ya. Ini bakal Gitu ada sih. figurnya nggak, Mas? Kayaknya lucu nih ada figurnya, Mas. Dibuat figur, action figure. Kalau secara iseng-iseng sih waktu itu si Mas Yuda pernah bikin sama artis sculptor artis gitu namanya si Jeremy Jebb. Mm-mm. Pernah kenal nggak Mas Jeremy Jebb? Ya, nggak tahu. Jadi pernah bikin iseng-iseng doang sih, Mm-mm. iseng-iseng doang. Untuk saat itu ibaratnya si Mas Yudanya inilah commission lah gitu. Nih yang komandan gitu, kayak bikin komandan nih kan, figur komandan. Oh, oke, oke, oke.
Cuma baru satu sih. Masal belum ya? Belum dijual. Belum dijual masal. Dan gue baru tahu ya sekarang banyak ya mas kayak gitu sih. Tapi lu pasti kenal deh mas. Kayak yang figure-figure gitu. Bose sekarang ada terus ada si Bose, ada dolanan keren ya. Sekarang betulan udah banyak ya. Karena sebenarnya kan duitnya dari situ. Duit dari IP kan dari situ. Bukan dari komik. Malah dari situ ya mas? Iya, jadi duit komik tuh bukan dari komik, tapi dari IP ya mereka, figur, film, merchandising ya. Endorsement di komik, produk apa, itu kan di situ. Justru kalau lo pegang IP, duitnya ya di situ. Makanya kalau ada yang mau nawarin buat film ya, bagus gitu. Berarti udah kena pancingannya gitu. Di Hollywood tuh gitu. Kalau di Marvel, kalau dia buat komik, ujungnya nggak jadi film, di cancel pasti komiknya. Ujungnya harus film. Gitu ya? Iya. Jadi sekarang buat komik di Amerika tuh kalau ujungnya bukan film di cancel. Tunggu 3-4 nomor dia ngedrop, nggak ada prospek, cancel. Paling nggak setengah lah, 6 seri gitu ya. Nggak ada prospek, cancel. Itu biasa itu. Jadi kalau ada IP memang harus diperjuangkan buat film dan figur dan lain-lain gitu. Itu duitnya di situ. Gitu. Oh iya sih, merchandising sih ya. Merchandising emang akhirnya yang menghidupi. Nah satu lagi gue mau nanya nih, sebelum kita beralih ke segmen berikut, lu dapat referensi gambar-gambar gore dari mana? Keren lo gambarnya. Itu benar-benar ini mas, gue memang harus riset. Itu riset ya? Kayak susah juga sih kalau untuk membayangkan sendiri. Jadi gue benar-benar ya itu resiko gue untuk sakit mata dan sakit mental untuk melihat, untuk browsing misalnya nih maksudnya gue pengen detail gitu. Orang kalau ketembak pakai sniper tuh lukanya tuh kayak gimana? Nggak mungkin luka cuman kayak kalau misalnya film-film Bollywood luka cuman di sini doang ting gitu. Nggak mungkin, pasti ya gue lihat aja video browsing kan ada lah pakai VPN gitu, base apa sih namanya, situs base gore apa gitu, kayak yang link gitu juga ada. Orang ketembak tuh pasti dengan kecepatan sekian pasti ininya tuh crack pasti jelas gitu. Dan ada yang mutilasi, kalau orang rusak di bagian badan tuh pasti yang keluar tuh organnya apa aja gitu. Lu mukanya udah gue bingung, Doni lihat dari mana gambar ini? itu sebenarnya gue cukup merasa tidak sebagai orang aneh ya. Tidak sebagai orang aneh sendiri karena gue pernah dengar cerita risetnya si ini. Jadi ada game namanya Dead Space. Ada game namanya Dead Space. Sebenarnya dia konsepnya lumayan mirip ini. Dia tuh Dead Space tuh monsternya itu lumayan kayak film The Thing, mas. The Thing. Okay. The Thing-nya si Kurt Russell dulu tuh. Nah, The Thing itu kan intinya kayak alien yang dia bisa nyamar jadi manusia. Jadi begitu udah manusianya tuh berubah wujud kan, jadi kayak ya udah tetap ada basic manusianya, cuman tangannya keluar inilah organ-organ gitu tuh. Nah, si Dead Space itu juga gitu. Si Dead Space itu intinya orang yang kejangkit sama alien gitu, terus dia jadi itu. Oh, jadi dari basicnya tuh harus ada manusia, cuman mungkin rahangnya kebuka keluar apa gitu. Nah, itu si tim artnya tuh harus risetnya gitu. Mayat, dia lihat mayat karena dia harus tahu ibaratnya warnanya sendiri kan juga pasti beda gitu. Kalau misalnya ini kebuka tuh pasti tuh maksudnya manusia tuh secara biologisnya tuh nggak cuman secara organ tuh nggak cuman terbatas warnanya tuh cuma merah, daging, darah, pasti ada kuning lemaknya lah apa gitu tuh. Jadi itu harus riset, udah dia scrolling mayat orang-orang kecelakaan, roadkill. Gue juga gitu.
Gue juga gitu, tapi kalau udah terlalu sering tuh gue rada-rada puyeng, terus gue langsung harus nonton apa video-video lucu dulu, video dulu ya. kucing gitu, biar 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 otak gue sehat lagi tuh. Gue capek kan dan gitu, anjir pak, lihat video kucing dulu baru balik lagi. Tapi serius, gue baca yang pertama sakit mata gue beneran. Gue bilang, ini geblek nih gambarnya. Tapi yang pertama kayaknya masih belum banget ya. Iya ya, pokoknya pertama itu kaget kan. Apalagi gue kedua, ketiga baru baca tadi, buka-buka sebentar gitu. Ketiga lebih dark di sosialnya ya. Maksudnya kita takut kalau itu bisa terjadi beneran. Keempat, gue rasa lebih parah karena temen gue sendiri cuma ngasih reviewnya brutal banget yang ini gitu. Oke, Kepors. Jadi kalau yang Kepors belum tahu komik Jitu, itulah gambarannya. Jadi ini komikor dan Mas Haryadi menggambarkannya tuh tadi dengar sendiri ya, riset langsung ya, riset foto-foto. Jadi dia riset sendiri dan itu yang digambarkan gitu di komiknya. Jadi kalau memang siap dan suka hal-hal seperti itu, silakan beli komik Jitu. Dan nomor 4-nya lebih brutal. Saya baca nomor 4. Baru sampai nomor 3 tadi. Nomor 4 lebih brutal. Jadi kalau Kepor suka, pesan di Tokopedia atau Shopee ya. Jangan harap di Tokopedia, Shopee. Bakal ada. Carinya tokonya, carinya keywordnya Jitu volume gitu, volume berapa yang kalian cari, volume 1, volume 2 ya. Dan dia dijualnya di tokonya toko Reon Komik, di Tokopedia-nya komik. Kalau yang buku gitu. Satunya udah habis tadi katanya, mungkin nggak ada, tunggu cetakan keempat lagi restock sih. Tapi saran saya memang ikuti dari nomor 1. Tapi kalau misalnya kalian suka yang gore-gore, langsung buku 4 aja, cerita nggak penting. Bukan gitu. Tapi sukses banget komiknya, dan saya doakan ini lanjut ya, nggak stop sampai komik ya. Saya harap sih ada merchandise, ada film gitu ya, karena kalau ini terjadi, komik Indonesia akan bergairah lagi gitu. Kata bisa loh jadi film loh. Kalau yang kemarin kita ikutin kayak Gundala, itu kan memang sudah legend ya, legend. Bukan sesuatu yang baru ya. Pernah juga ya, itu ya. Punya track histori yang panjang ya, yang punya kenangan. Kalau dia angkat film ya oke lah, gitu. Orang punya kenangan. Tapi kalau ini sesuatu yang baru diangkat ke film, luar biasa, gitu. Apa ini genre sebenarnya udah ada sih Mas, kayak Indonesia yang nggak legend, yang nggak legend sebenarnya udah ada, kayak si Valentine ya kan, dari komik juga tuh. Oh, Valentine, ya. Terus sebenarnya ada beberapa format komik webtoon kayak yang terlalu tampan. Banyak tuh sebenarnya film Indonesia yang berdasarkan komik-komik Indonesia ya? Sebenarnya udah banyak. Cuma yang luar gini kayak komik gore Indonesia apa? Komik gore Indonesia apa? Nah iya. Siksaan Iblis tuh yang dulu zaman-zaman dulu, Siksaan Syaiton tuh. Komik-komik. Siksaan Raka. Komik-komik 80-an, udah lahir 80-an, belum lahir ya? 86 gue. Tapi gue pernah tahu kan komik yang apa, gambar depannya tusuk itu apa sih? Siksaan Raka ya Mas. Siksaan Raka. Itu ya gore ya? Wah itu gore banget ya. Tapi kan itu penggambarannya pasti nggak se-eksplisit lu gitu kan, gambar nggak se-eksplisit ini gitu. Dia kan, gue rasa gambar juga nggak riset itu, cuman pikiran dia doang. Tapi kan yang di situ kan benar-benar kepala pecah gitu kan, baru di sini gue lihat. Nggak, di Siksaan Raka juga ada sih kayak gitu, cuma memang nggak detail aja. Cuma itu cukup menjadi aneh itu. Itu sebagai apa, anak kecil muslim gitu ngeliat gitu pasti kayak langsung trauma ya, banget yang neraka ya, mau ibadah, mau rajin ibadah. Kayak gitu lah gitu. Lucu juga ya zaman dulu. Jadi yang zaman baru lu dong yang gore ya kayaknya, yang zaman tahun 90-an 2000 kayaknya nggak ada komik-komik segor ini deh. Enggak juga Mas, sebenarnya gue yakin juga banyak komik-komik yang memang ini yang ya pasti ketika gue pertama kali munculin Jitu, pasti orang selalu membandingkan dengan Karisma Jati. Masa nggak Karisma Jati? Tapi kan dia nggak sebesar ini terbit kok. Maksudnya pelarnya kan nggak sebanyak itu loh. Jadi bisa dibilang kan
orang kalau bandingkan Jitu dengan karyanya Karisma Jati, ya sebenarnya paling bisa dibedakan itu Karisma Jati itu memang masih masuk kategorinya underground gitu. Karya-karya Gore dia tuh karya underground yang memang mungkin secara dia kan banyaknya komik pendek ya. Kalau komik panjangnya kan nggak terlalu Gore gitu. Maksud gue Karisma Jati itu karya-karya Gore-nya itu memang sebuah karya yang ibaratnya dia eksplorasinya juga eksplorasi memang untuk ya udah nih komik terlarang gore yang emang lu udah ada gore-nya, pornonya juga maksimal gitu, porno juga, gore juga. Nah ibaratnya itu masuknya jadi komik underground yang emang seni banget lah gitu, komiknya nyeni banget kayak gitu-gitu. Sementara kalau gue kan sebenarnya kiblatnya delivering story yang emang cerita panjang yang memang ada bumbu itunya untuk sebagai bikin shock value-nya aja di dalam ceritanya gitu. Jadi kayak kiblat gue ya Game of dan siap untuk industri komik gitu. Ada kelanjutannya. Gue ya Game of Thrones. Gitu. Makanya menurut gue maksudnya kenapa format ini bisa diterima di masyarakat karena memang format cerita gitu, bukan yang kayak emang menjual gore-nya doang, tapi gore-nya itu memang shock value-nya aja di dalam cerita yang emang gue lagi ceritain dan ada shock value-nya gitu. Gitu sih sebenarnya. Sukses buat komik keempat ya. Capers, jangan lupa. Yoi, Mas. Harganya 60 ya? 60 ya? 60 ya 60. Gue lupa deh, kayaknya ada perbedaan harga antara jilid 3 sama jilid 1, 2, 3 sama 4 karena yang 4 nya agak lebih mahal karena memang page-nya lebih banyak. Dia halamannya tuh emang lebih banyak. Iya. Lo kalau bandingkan pasti lebih tebal ya, Mas. Jilid 4 sama jilid 3 gitu lebih tebal. Iya, lebih tebal benar. Karena emang lebih banyak halamannya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan di kamera ya. Tuh. Gitu. 1, 2, 3, 4 tuh. Suka hilang-hilangan ya kalau pakai BG gitu. Sukses buat komik Jitu. Salam buat, saya belum pernah ngobrol sama Mas Yuda, salam kenal. Mungkin pernah lihat saya di jalan. Iya. Pertama kali banget dia mau bikin Cosmic sebagai komik kompilasi dengan komik cetak yang formatnya kompilasi gitu per bulan gitu. Si 8 tuh kayak punya visi misi bahwa di tahun 2030 nanti ibaratnya tuh kita bakal mau udah punya cita-citanya mau punya lapangan apa sih ibaratnya lapangan ini untuk meluncurin roket sendiri kayak gitu. Ya gitu, gue tadi pernah sempat cerita juga bahwa gue cuma pengen merasakan apa yang dirasakan Christopher Nolan bikin Interstellar, di mana dia fokus di seninya aja. Kamu mengerti sistem trias politika, pemisahan kekuasaan yang dibagi 3. Sementara ada influencer misalnya kayak Denny Siregar gitu, itu kan pro banget ke Jokowi, atau ada influencer seperti Rocky Gerung yang emang anti banget sama Jokowi. Lu dibayar nggak sebetulnya kayak gitu? Kan ada isu-isu nih, ada wah lu ini nih apa namanya buzzer istana nih, lu ikutan buzzer istana. Nah, bagaimana pendapat Capers? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.